Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Fasrina Maya Sarif Munaf, Firda Anggarista, Sulistiawati, Dwi Anggraini, dan Anissa Chandra. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang perkembangan fisik pada masa remaja. Apa sih itu perkembangan fisik? Kapan seseorang bisa disebut dewasa? Dan ciri-ciri manusia dewasa itu apa saja? Semuanya akan dibahas di video kali ini. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Kapan seseorang disebut dewasa? Secara hukum, mulai sekitar usia 17 tahun. Secara psikologi, ketika seseorang sudah mandiri, mampu mengendalikan diri dan bertanggung jawab secara terus-menerus, usia sekitar 20 tahun sudah menemukan dirinya dan apa yang ingin dicapainya. Elizabeth B. Harlock membagi 3 masa dewasa, yaitu masa dewasa awal atau masa dewasa dini atau young adult. Dewasa awal 18 tahun sampai 40 tahun. Masa dewasa awal adalah masa pencarian kemantapan dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional. Periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan. Perubahan nilai-nilai kreativitas dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Kisaran umur antara 21 sampai 40 tahun. Masa dewasa Maudiyah umur 40-60 tahun, ciri-cirinya yang menyangkut pribadi dan sosial yaitu masa dewasa Maudiyah merupakan masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Terdapat 3 proses menua secara gradual, yaitu pertama, tumbuhnya uban di kepala, rambut pada wajah tumbuh lebih lambat dan kurang subur, adanya kerutan-kerutan pada bagian wajah, kemampuan fungsi pada mata berkurang. 2. Rambut pada pria mulai jarang, menipis, dan terjadi kebotakan pada bagian atas kepala, rambut di hidung, telinga, dan bulu mata menjadi lebih kaku. Terakhir, rambut pada wanita semakin tipis dan rambut di atas bibir dan dagu bertambah banyak. Terjadinya perubahan-perubahan seksual. Kaum laki-laki dapat mengalami klimakterium dan wanita dapat mengalami menopause. Klimakterium dan menopause merupakan tanda berhentinya kemampuan menghasilkan keturunan dan dapat menimbulkan penyakit melankolia influentif atau cemas dan merasa diri tak berguna. Peristiwa ini bagi laki-laki lebih lambat datangnya daripada wanita. Masa dewasa lanjut atau masa tua, older adult. Masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai akhir hayat yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Adapun ciri-ciri yang berkaitan dengan penyesuaian pribadi dan sosialnya sebagai berikut. Perubahan yang menyangkut kemampuan motorik, kekuatan fisik, perubahan dalam fungsi psikologis, perubahan dalam sistem saraf dan penampilan. Ciri-ciri manusia dewasa. Menurut Yudrik Jahja, ciri-ciri masa dewasa dini yaitu masa pengaturan atau settle down, masa usia produktif, masa bermasalah, masa ketegangan emosional, masa keterasingan sosial, masa komitmen, masa ketergantungan, masa perubahan nilai, masa penyesuaian diri dengan hidup baru, dan masa kreatif. Perkembangan fisik usia dewasa. Yang pertama ada kesehatan badan. Pada usia 18-25 tahun, individu memiliki kekuatan terbesar, gerak-gerak refleks mereka sangat cepat, kemampuan reproduktif mereka berada di tingkat yang paling tinggi. Meskipun pada masa awal dewasa, kondisi kesehatan fisik mencapai puncaknya, namun selama periode ini, penurunan keadaan fisik juga terjadi. Pada masa tua atau masa dewasa akhir, perubahan fisik seperti rambut menjadi jarang dan beruban, kulit mengering dan mengerut, gigi hilang dan gusi menyusut, konfigurasi wajah berubah, tulang belakang menjadi bungkuk, kekuatan dan ketangkasan fisik berkurang, tulang-tulang menjadi rapuh, mudah patah dan lambat untuk dapat diperbaiki kembali. Sistem kekebalan tubuh menjadi lemah sehingga orang tua rentan terhadap berbagai penyakit seperti kanker dan radang paru-paru.
Yang kedua ada perkembangan sensori. Pada awal masa dewasa, penurunan fungsi penglihatan dan pendengaran mungkin belum ketara. Akan tetapi, pada masa dewasa tengah, perubahan-perubahan dalam penglihatan dan pendengaran merupakan dua perubahan fisik yang paling menonjol. Pada usia antara 40 dan 59 tahun, daya akomodasi mata mengalami penurunan paling tajam. Pendengaran juga mengalami penurunan pada usia sekitar 40 tahun. Penurunan dalam hal pendengaran ini lebih rentang pada sensitivitas terhadap nada tinggi. Laki-laki biasanya kehilangan sensitivitas terhadap nada tinggi lebih awal dibandingkan perempuan. Perkembangan otak. Masa dewasa awal, sel-sel otak juga berangsur-angsur berkurang. Tetapi, perkembangbiakan koneksi neural, neural connection, khususnya bagi orang-orang yang tetap aktif, membantu mengganti sel-sel yang hilang. Hal ini membantu menjelaskan pendapat umum bahwa orang dewasa yang tetap aktif, baik fisik, seksual, maupun secara mental, menyimpan lebih banyak kapasitas mereka untuk melakukan aktivitas-aktivitas demikian pada tahun-tahun selanjutnya. Pada usia tua, sejumlah neuron, unit-unit sel dasar dari sistem saraf menghilang. Menurut jumlah penelitian, kehilangan neuron itu diperkirakan mencapai 50% selama tahun-tahun masa dewasa. Tetapi, penelitian lain memperkirakan bahwa kehilangan itu lebih sedikit.